masih memiliki kesempatan untuk datang ke kota Madinah dan duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita, yang di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mengulang-ulang nikmat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang semua kita menghafalnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Maknanya kita ceritakan nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mengulang, kita mengungkit, kita mengenang semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan itulah membuat kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang tadi telah kita jelaskan, di manakala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bukankah dulu kamu yatim wahai Muhammad, bukankah dulu kamu tidak memiliki apa-apa, bukankah dulu kamu seperti ini, kemudian Allah berikan kepadamu karunia, Allah berikan kepadamu nikmat. Sehingga di akhir ayat ini Allah menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka selalulah kalian bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita senantiasa ucapkan untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Rasul kita yang mulia dengan kalimat yang indah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, wahai seorang rasul yang diutus oleh Allah, wahai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bandingkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka langsung dengan namanya. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, maka Allah menyebutkan, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memanggil nama Nabi Adam dengan namanya. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Nuh, ihbit bisalam. Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala panggil nama Nabi Nuh alaihi salam langsung dengan menggunakan nama Nabi Nuh tersebut. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau betul-betul membenarkan mimpi yang telah kami kabarkan kepadamu. Allah langsung memanggil Nabi Ibrahim dengan namanya. Begitu juga dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, ya Musa. Dengan Nabi Isa, ya Isa. Dengan Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nabi Zakaria, ya Zakaria. Allah Subhanahu wa taala panggil nama para nabi dan para rasul langsung dengan menggunakan namanya. Dikala Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nabi kita disebut dengan Muhammadun, yang artinya adalah orang yang paling banyak disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling disanjung oleh manusia. Itulah arti daripada kalimat Muhammadun. Dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil nama nabi kita, Allah tidak mengatakan ya Muhammad, tidak seperti itu. Sama seperti nabi-nabi yang lainnya, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhar rasul, wahai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memanggil nama nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan nama nabi-nabi yang lainnya, dan itu menunjukkan kemuliaan dan kedudukan baginda yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama nabinya, yaitu Muhammad, yang artinya adalah Allah senantiasa memuji nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pujian Allah tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada nabinya, malaikat juga berselawat kepada nabinya, dan itu merupakan di antara bentuk pujian Allah dan malaikatnya
kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tinggal kewajiban kita setelahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa mengucapkan salawat, bukan satu, bukan dua, namun memperbanyak salawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima. Begitu juga kalian menggunakan atau mengucapkan salam. Kalimat salawat yang Allah perintahkan, kalimat salam yang Allah perintahkan, Allah gunakan kalimat syiddah di dalam memerintahkan kita. Maknanya bukan satu kali atau bukan dua kali harus kita bersolawat, namun kalau bisa semaksimal mungkin kita harus senantiasa menjadikan hari-hari kita bersolawat kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salah seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dikala dia bertanya kepada baginda yang mulia, ya Rasulullah, berapa aku harus berselawat kepada dirimu? Apakah sepertiga hariku, seperempat hariku, separuh dari hariku? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, semakin banyak maka semakin bagus. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku akan jadikan hari-hariku untuk berselawat kepadamu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idzan tughfaru dzambuka wa tughfa hammuka, tughfa hammuka wa tughfaru dzambuka. Kalau seandainya demikian yang kamu lakukan, maka engkau akan dihilangkan gundah gelanah gelisah dalam kehidupan, dan engkau akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita bagaimana kita mengingat sejarah baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah demi kita sebagai umatnya. Dan selalu kita sebutkan, ikhwatal Islam, cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling indah adalah bagaimana semua umatnya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan perjuangan dan pengorbanan Nabi yang jangan pernah kita lupakan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa tawarannya? Wahai Muhammad, aku masukkan sebahagian atau separuh dari umatmu ke dalam surga. Dan itu merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang masih ada pilihan di sana, bukan ketentuan, namun itu adalah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak menginginkan yang demikian. Karena kalau seandainya separuh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, separuh yang lain kemana? Maka mereka akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau demikian. Nabi berusaha siang dan malam, berjuang siang dan malam, berkorban agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perjuangan, pengorbanan, bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi melewati hari-harinya memikirkan umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna sanurdika fi ummatik, kami akan membuat engkau bangga terhadap umatmu wahai Muhammad. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kami akan berikan kepadamu sesuatu yang membuat engkau ridha dengannya. Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan ridha dengannya? Yaitu dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya dan mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala berasal dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Nah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah seorang pedagang yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang miskin. Kita tahu siapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita tahu siapa ibunda kita Khadijah, wanita yang paling kaya raya yang ada di kota Mekah. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Khadijah, bagaimana keluarga mereka keluarga yang barokah, bagaimana sayangnya Nabi kepada ibunda kita Khadijah.
Bagaimana ibunda kita Khadijah sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Khadijah membuat istri Nabi yang lainnya merasa cemburu kepada ibunda kita Khadijah, padahal mereka tidak berjumpa dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya raya. Bahkan disebutkan oleh ulama sejarah ikhwatul Islam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi atau memiliki kekayaan lebih daripada 40.000 dinar atau dirham. Kalau diuangkan dengan uang kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira memiliki kekayaan lebih daripada kurang lebih 40 juta rial. 40 juta rial atau 40 juta ringgit misalnya, atau triliunan atau miliaran misalnya. Nabi itu kaya. Namun dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, dikala diutus menjadi seorang rasul, di mana kekayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semuanya habis. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah? Bagaimana Nabi meninggalkan pekerjaannya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan semua harta kekayaannya yang mana dibantu oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak lagi bekerja. Coba bayangkan, kalau seandainya Nabi diutus menjadi nabi, Nabi diutus menjadi rasul, kemudian Nabi tetap berdagang, Nabi tetap bekerja, apakah risalah dan dakwah itu sampai kepada kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang siang dan malam. Nabi berikan semuanya apa yang Nabi miliki, sehingga dikala Nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, habis semua yang Nabi miliki dan semuanya dikorbankan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia dan ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua demi siapa Nabi lakukan? Demi kita ikhwatul Islam, demi umatnya, agar agama ini sampai, agar risalah ini sampai, agar amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda yang mulia sampai kepada umatnya. Itu merupakan cita-cita baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau seandainya kita melihat bagaimana dakwah Nabi dikala Nabi berada di Mekah, jangan kita bayangkan Nabi berdakwah dengan mudah, tidak. Perjuangan, rintangan, tantangan yang Nabi hadapi sangat luar biasa. Pernah ikut Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya, "Man asya'un nas?" Wahai Ali, siapakah manusia yang paling berani? Ali bin Abi Thalib, kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang paling kuat. Dia adalah orang yang paling berani. Coba kita bayangkan dalam setiap peperangan, siapa yang akan pertama kali melawan orang-orang musyrikun, perang tanding? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kekuatannya diketahui oleh semua sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ingin melihat bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib, maka bacalah sejarah Ali bin Abi Thalib dikala dia memimpin kaum muslimin pada sebuah peperangan yang disebut dengan perang Khaybar. Maka kita akan tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikala terjadi perang Khaybar. Siapa yang ingat kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-5, ke-6? 7. Tahun ke-berapa? 7. Siapa jawab? Berdiri nak, Masya Allah, berdiri. Coba duduk, Masya Allah. Allah barik. Berdiri. Tahun ke-berapa nak? 7. Berdiri sini. Masya Allah. Tahun ke-berapa? 7. Masya Allah. Allahumma barik. Tahun ke-7. Semoga jadi anak soleh ya. Masya Allah. Semoga dijadikan anak soleh dan juga anak-anak kita bersama. Jawabannya benar ya, tahun ke-7 Hijriah. Jadi jangan sampai kita kalah sama anak-anak ya. Baik ikhwatul Islam, kalau kita ingin melihat bagaimana kekuatan Ali bin Abi Thalib, baca sejarah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia bisa mengangkat pintu benteng raksasa yang ada di Khaybar, yang mana pintu ini tidak bisa diangkat kecuali oleh beberapa orang dewasa. Namun Ali mengangkat sendirinya. Coba bayangkan kekuatan Ali bin Abi Thalib. Namun dikala dia ditanya, "Man asya'un nas?" maka dia pun mengatakan Abu Bakar. Yang paling kuat itu adalah Abu Bakar. Kemudian orang pun bertanya kepadanya, apa penyebabnya? Kenapa Abu Bakar yang menjadi orang paling kuat? Maka dia pun mulai bercerita. Dulu, lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tahu, yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berdakwah. Dulu
dikala Nabi SAW berdakwah, yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah ibunda kita Khadijah dari kalangan wanita, Abu Bakar dari kalangan pria, Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, kemudian Zaid dari kalangan mereka yang membantu Nabi SAW. Mereka itulah adalah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi. Kemudian dikala Nabi SAW berada di Ka'bah ikhwatul Islam, karena Nabi senantiasa sholat di Ka'bah di antara maqam, di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Di situlah Nabi SAW senantiasa melakukan sholat. Dikala Nabi SAW ada di Ka'bah, maka datanglah gerombongan atau golongan atau kelompok orang-orang musyrikun yang benci kepada Nabi SAW. Ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada mereka-mereka yang benci kepada dakwah Nabi yang mulia. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dorong Nabi SAW sampai ke dinding Ka'bah. Kemudian Uqbah ini mengambil selendangnya, kemudian dililitkan di leher Nabi SAW. Coba bayangkan, Nabi SAW dikeroyok, Nabi SAW dicekik lehernya, kemudian yang lain memukul Nabi SAW. Kita tahu sandalnya orang-orang dulu itu biasanya bagian bawahnya terbuat dari kayu. Coba kalau kayu yang datang di kepala kita, apa yang terjadi? Mereka memukul Nabi SAW. Kemudian ada sebahagian yang menendang Nabi SAW. Tidak ada yang bisa membantu Nabi SAW. Karena itu di awal-awal dakwah, karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka yang membantu Nabi SAW, kemarahan orang-orang Quraisy akan berpindah kepada orang yang membantu Nabi SAW. Namun begitulah Nabi diperlakukan oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka menganiaya Nabi SAW? Yang satu mencekik Nabi SAW, yang satu meninju Nabi, memukul Nabi, ada yang menendang Nabi, ada yang mengangkat Nabi SAW. Nabi dikeroyok di samping Ka'bah Musyarrafah. Tidak ada yang bisa menolong Nabi SAW. Sehingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq dikala melihat pemandangan demikian, bagaimana nabinya dianiaya oleh orang-orang Quraisy, maka Abu Bakar berlari sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai kalian orang-orang musyrikun, wahai kalian orang-orang Quraisy, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Apakah kalian membunuh Muhammad bin Abdullah? Kenapa kalian melakukan yang demikian? Karena memang orang-orang Quraisy tidak senang kepada Nabi SAW. Dan ketidaksenangan mereka tersebut bukan hanya dengan ucapan, namun berubah dengan perbuatan yang mereka lakukan kepada Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai kalian orang-orang Quraisy, apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla? Kemudian Abu Bakar datang. Dikala Abu Bakar datang membela Nabi SAW, yang tadi orang-orang Quraisy marah kepada Nabi, sekarang kemarahan mereka berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala mereka marah kepada Abu Bakar, mereka menendang Abu Bakar, mereka memukul Abu Bakar, sehingga disebutkan di dalam sejarah, dikala Abu Bakar dipukul, ditendang, maka tidak tahu lagi mana mulut, mana hidungnya dan mana mukanya. Mana hidungnya dan mana mukanya. Maknanya saking hitam lebam berdarah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu demi membela Nabi SAW. Intinya ikhwatul Islam yang ingin kita sampaikan, bagaimana Nabi SAW diganggu oleh orang-orang musyrikun. Bagaimana Nabi SAW dikala berdakwah, jangan pernah kita menganggap dakwah Nabi SAW mudah begitu saja, tidak. Dan dakwah Nabi SAW tersebut bukan hanya Nabi yang merasakan pahitnya, keluarga Nabi SAW juga merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW memiliki 3 orang putra, yang semua mereka meninggal di kala mereka masih kecil. Dan Nabi SAW memiliki 4 orang putri. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Itu semua putri Nabi SAW. Dikala Nabi SAW berdakwah, jangan kita kira Nabi SAW sendiri yang menanggungnya. Nabi SAW menanggungnya, ibunda kita Khadijah juga menanggungnya, bahkan putri-putri Nabi SAW juga merasakannya. Dikala Nabi berdakwah, mereka marah kepada putri Nabi SAW. Kita tahu Abu Lahab adalah dulunya orang yang paling sayang kepada Nabi. Wajar dia sayang kepada Nabi, karena itu adalah anak daripada saudaranya Abdullah. Abu Lahab itu adalah paman Nabi.
Dia bangga kepada Nabi, dia suka kepada Nabi. Bahkan di antara bangganya Abu Lahab kepada Nabi SAW, Abu Lahab itu memiliki 2 orang putra yang bernama Utsbah dan Utaibah. Abu Lahab punya 2 orang putra yang bernama Utsbah dan Utaibah. Saking dia senang kepada Nabi SAW, maka dia nikahkan kedua orang putranya dengan putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum Nabi SAW berdakwah, maka menikahlah Utsbah dengan Utaibah dengan kedua putri Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian setelah beberapa saat mereka menikah, maka Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau menjadi nabi, engkau menjadi rasul. Dikala Nabi SAW mengatakan kepada kaumnya, kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, nazirun, basyirun, yang akan memberikan kabar gembira dan juga kabar bertakut kepada kalian. Anqizu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, kata Rasulullah SAW. Di mana kala Nabi berdakwah kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya. Dikala Nabi berdakwah, maka yang paling menentang dakwah Nabi SAW adalah dari keluarganya. Salah satunya adalah Abu Lahab, karena mereka paman Nabi yang masih hidup dikala Nabi berdakwah ada 4 orang. Paman Nabi itu banyak. Nabi memiliki paman 10, ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 13. Namun dikala Nabi berdakwah, yang masih hidup tinggal 4. Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Al-Abbas. 2 ikut Nabi, 2 tidak ikut Nabi. Salah satunya adalah Abu Lahab. Dikala Nabi berdakwah, maka dia langsung marah kepada kedua orang putranya, Utsbah dan Utaibah. Wahai kalian, ceraikan putri-putri Muhammad. Bahkan dialah yang menyebutkan Muhammad tersebut dengan kalimat-kalimat yang kotor. Dia tidak lagi memanggil Nabi Muhammad dengan kalimat Muhammad, namun dia memanggil kalimat Nabi Muhammad dengan kalimat yang tidak mungkin kita bacakan, yang memiliki makna yang buruk sekali. Sehingga putri Nabi SAW yang baru saja menikah, diceraikan oleh kedua orang putra Abu Lahab atas perintah ayahnya, karena dia marah benci kepada ponakannya atau kepada anak pamannya, yaitu Muhammad bin Abdullah SAW. Begitu juga dengan Zainab, putri Nabi SAW yang pertama. Dikala Nabi SAW berdakwah, apa yang terjadi? Putri Nabi SAW juga mendapatkan gangguan dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka Zainab tidak bisa hijrah bersama ayahnya, bersama Nabinya SAW, karena masih ditahan oleh keluarga suaminya. Yang mana pada akhirnya Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Harithah untuk menjemput putri Nabi SAW yang bernama Zainab binti Muhammadin SAW. Kemudian dikala dia bisa keluar dari Mekah menuju Madinah, dikala dia naik ke atas sebuah onta, maka ada orang Quraisy yang menusuk onta yang ditunggangi oleh Zainab, sehingga dikala onta tersebut ditusuk, maka Zainab jatuh darinya. Dikala Zainab jatuh dari onta tersebut, itulah salah satu yang membuat Zainab itu meninggal. Karena dia pernah jatuh dari unta. Siapa yang melakukannya? Orang Quraisy yang mana mereka menyebutkan, wahai Zainab, ini semua terjadi adalah karena ulah ayahmu. Ayahmu yang membuat kami seperti ini. Sehingga kemarahan mereka juga kembali kepada putri-putri Nabi SAW. Makna daripada itu semua ikhwatul Islam, kenapa kita menyebutkan yang demikian? Bahwa dikala Nabi SAW berdakwah di jalan Allah, bukan Nabi sendiri yang menanggung akibatnya. Keluarga Nabi SAW, bahkan putri-putri Nabi yang Nabi cintai, yang Nabi sayangi, mereka juga menanggung bagaimana dakwah asal daripada dakwah Rasulullah SAW. Namun apakah Nabi SAW berhenti? Tidak. Nabi tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Bukankah kita lihat bagaimana Nabi dianiaya, bagaimana Nabi SAW diusir, bagaimana Nabi dilempar dengan batu, bagaimana Nabi SAW berdarah. Semuanya kenapa dilakukan oleh Nabi SAW? Jawabannya satu saja, agar risalah, agama dan amanah ini sampai kepada kita sebagai umatnya. Kalau seandainya Nabi santai, tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka coba bayangkan di kota Islam, bagaimana kita yang datang setelah Nabi SAW, apakah kita akan tahu tentang dakwah Nabi, perjuangan Nabi, dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tentunya tidak. Oleh karenanya kita jangan pernah lupa bagaimana perjuangan Nabi SAW dan perjuangan Nabi ini kota Islam. Jawabannya tidak lain tidak bukan karena kita sebagai umatnya, karena Nabi sayang kepada kita, karena Nabi ingin bagaimana kita mengikuti baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang dibawa oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Makanya setiap kali kita melihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita melihat bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan semakin bangga dan cinta kepada Nabi dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, dengan itulah kita akan semangat belajar tentang agama yang dibawa oleh Nabi. Dengan itu pula kita akan bangga terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi betul-betul berjuang demi kita sebagai umatnya. Tinggal kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan kita lakukan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nabinya. Makanya ada namanya ikhwatul Islam hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hak Nabi terhadap kita sebagai umatnya. Artinya kewajiban kita sebagai umat Nabi terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi terhadap nabinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tinggal kewajiban kita apa yang harus kita lakukan terhadap baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemarin di ikhwatul Islam, kita menyebutkan di antara doa berziarah di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru sedikit daripada doa yang kita ajarkan. Ada sambungannya. Kalau seandainya ada di antara kita yang ingin menyambung doa tersebut, maka dipersilahkan. Makanya kemarin kita mengajarkan doa berziarah di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, barakat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka alaika. Salam, salawat dan juga keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang paling mulia, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala berdakwah untuk umatnya. Namun ada lagi sambungan daripada doa tersebut. Salah satunya adalah kesaksian kita bersama terhadap baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersaksi bagaimana perjuangan yang selama ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu annaka ya Rasulullah, sesungguhnya kami sebagai umatmu bersaksi annaka, bahwa sesungguhnya engkau betul-betul ballauta risalah, engkau betul-betul menyampaikan risalah, wa addaital amanah, dan engkau juga menyampaikan amanah, wa nasahtal ummah, dan engkau memberikan kepada kami nasihat yang terindah, wa jahadta fillah, dan engkau betul-betul berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai engkau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan di antara persaksian kita bersama ikhwatul Islam dikala kita ingin berkunjung ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membacakan doa yang kemarin telah kita ajarkan, kemudian kita tambah dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Dan di antara kalimat yang kita tambah tersebut adalah bagaimana kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita yang mulia, bahwa Nabi betul-betul menyampaikan risalah, amanah, dakwah, agama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itulah yang harus kita lakukan untuk selalu mengenang bagaimana perjuangan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini ikhwatul Islam, di antara doa yang kita baca dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambungan yang kita ajarkan kemarin. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah salawat, yang ketiga adalah doa, dan yang keempat adalah persaksian kita bersama terhadap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa singkat dikala kita berziarah di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tambahannya, kalau kita bisa menambah maka itu yang terbaik, tapi kalau tidak maka juga tidak menjadi masalah. Namun itu merupakan ikrar dan kesaksian kita bersama bagaimana perjuangan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil kita menyebutkan wa nashhadu annaka ballauta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara yang kita baca ikhwatul Islam dikala kita diberikan kesempatan untuk berziarah di perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang dianjurkan bagi kita yang datang ke kota Madinah untuk menyempatkan waktu berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia dengan penuh adab dan etika. Kita harus tahu yang kita ziarahi adalah manusia yang paling mulia yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaga adab, menjaga suara, menjaga etika,
menjaga sopan santun, karena adab kita yang sebenarnya adalah adab yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah adab kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi hidup kita punya adab, dan dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal kita juga harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dikala kita berziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengangkat suara, jangan kita disibukkan dengan media sosial atau jangan disibukkan dengan yang lainnya, namun kita sibuk dikala kita berziarah ke kuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Salah satunya adalah mengucapkan doa, mengucapkan salam, selawat, kemudian berdoa, kemudian berikrar terhadap semua perjuangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. ونشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. Siapa yang hafal? Apa tadi? Ada yang hafal? Ini tambahan ya, tambahan dari doa yang sebelumnya kita sebutkan. Mungkin doa yang sebelumnya semua kita bisa menghafalnya, karena sudah 3 hari kita selalu mengulang doa berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tambah sedikit, wa nashhadu annaka ballagta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Siapa yang hafal? Silakan. Mulai dari awal. Masya Allah, mulai dari awal. Dengan suara yang kuat sedikit ya, biar yang lain bisa mendengar dan mengambil istifadah. Ta'ibar dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika. Taib. Wa jazaka afdala وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جواب لا. وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. طيب sambungannya. نشهد أنك بلغت الرسالة. طيب. ونصحت الأمة وجاهدت حق جهاده. أديت الأمانة ونصحت الأمة. طيب artinya menunaikan amanah, memberikan nasihat dan berjuang di jalan. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Tapi masih banyak sana ya. Masya Allah. Baik, besok insya Allah grogi masih grogi ya. Baik, siapa yang masih bisa mengulangnya? Karena memang kemarin kita menyebutkan ikhwatal Islam, di antara kewajiban kita kalau kita datang ke kota Madinah adalah berkunjung ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabatnya. Karena dikala kita berada di kota Madinah ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita datang. Masjid Nabawi sudah pasti, Masjid Quba juga pasti, kemudian perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, Baqi, perkuburan Baqi, dan juga perkuburan syuhada Uhud. Itu adalah 5 tempat yang kita tidak boleh lupa untuk berziarah ke sana. Itu tujuan utama kita datang ke kota Madinah. Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, kemudian perkuburan Baqi dan juga perkuburan syuhada Uhud. Sedangkan kalau masih ada waktu, silakan kita mungkin berziarah ke tempat-tempat yang ada sejarah di sana. Namun itulah 5 tempat yang terpenting yang harus kita prioritaskan, yang harus kita utamakan dikala kita diberikan kesempatan datang ke kota Madinah. Salah satunya adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian di sampingnya ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga disebut dengan Khalifatul Rasulillah, yaitu yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala Abu Bakar yang meninggal, maka dia meminta kepada putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Misalnya ini merupakan rumah ibunda kita Aisyah. Ibunda kita Aisyah ikhwatul Islam, dia rumahnya tidak lebih daripada 2 kali 3, dan itulah rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi SAW, manusia yang paling disayang oleh Allah, rumah dia tidak lebih daripada 2 kali 3. Makanya nanti kalau kita berjalan di Masjid Nabawi, ada pameran mana rumah Nabi dulunya, mana Masjid Nabi, mana keluarga Nabi. Itu harus kita cari dan kita lihat agar kita tahu siapa Nabi kita, bagaimana Nabi SAW mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia, bahwa dunia ini bukan tempat kita menginap, bukan tempat kita ada selama-lamanya di dalamnya, namun itu adalah jembatan untuk menuju kampung yang sebenarnya. Nabi SAW contohkan kepada kita, sehingga rumah Nabi SAW dengan ibunda kita Aisyah tidak lebih daripada 2 kali 3, sehingga Nabi SAW dikuburkan di dalamnya. Nah, dikala Nabi dikuburkan di dalamnya, ibunda kita Aisyah masih bebas berada di dalamnya, karena itu adalah suaminya, rasulnya, nabinya, Muhammad bin Abdullah SAW. Kemudian dikala ayahnya meninggal, Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun ingin dikuburkan di samping Nabi SAW. Nabi SAW dikuburkan, misalnya ini rumah ibunda kita Aisyah. Nabi SAW bagian depannya, kepalanya di sini. Nah, dikala Abu Bakar yang dikuburkan, Abu Bakar mengatakan, jangan sejajarkan aku dengan Nabi. Aku tentunya tidak pantas sejajar dengan Nabi. Maka kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundak Nabi SAW. Sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq, dikala dia berceramah di Masjid Nabawi, dia tidak pernah berdiri di anak tangga yang ketiga, karena Nabi memiliki tangga yang ketiga atau anak tangga, mimbar. Mimbar Nabi itu punya 3 anak tangga, dan biasanya Nabi berdiri di tangga yang ketiga atau anak tangga yang ketiga. Abu Bakar dikala dia memimpin tidak pernah berdiri di tempat Nabi berdiri, namun dia mengatakan, aku berdiri di anak tangga yang kedua, karena itu untuk Nabi, dan aku tidak sama dengan Nabi SAW. Begitu juga dikala dia dikuburkan, jangan sejajarkan aku dengan Nabi. Sehingga akhirnya kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan bahunya Nabi SAW. Dan dikala Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan di sana, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena itu suaminya dan itu adalah ayahnya. Tidak ada masalah dikala dia tinggal di dalamnya, dan itu adalah rumahnya. Kemudian dikala Umar yang memimpin kaum muslimin, maka dikala Umar dibunuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, di akhir-akhir dia akan meninggal, dia meminta kepada anaknya Abdullah, minta izin kepada ibunda kita Aisyah, minta izin kepadanya, aku ingin dikuburkan di samping kedua orang sahabatku, Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Apa jawaban ibunda kita Aisyah? Sebenarnya aku menginginkan tempat ini karena 2 kali 3 itu ikhwatul Islam, 2 meter itu bisa untuk 3 orang. Nah, Aisyah menginginkan satu tempat ini adalah untuk dirinya. Namun dikala Umar yang meminta, maka Aisyah memberikan tempat tersebut untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikala Umar dikuburkan di dalam rumah tersebut, ibunda kita Aisyah tidak bebas lagi di sana, karena Umar tidak ada hubungannya dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan begitulah ibunda kita Aisyah menjaga kehormatannya, menjaga wibawahnya. Dan betul dia merupakan istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di dalam surga. Ibunda kita Aisyah dikala Umar dikuburkan di sana, padahal Umar sudah meninggal, Umar berada di dalam tanah, namun dia tidak bebas lagi berada di dalam rumah tersebut, karena dia mengatakan, itu bukan mahramku, itu bukan keluargaku. Dan ini merupakan risalah untuk wanita-wanita kaum muslimin. Kalau kita ingin belajar dari ibunda kita Aisyah, bagaimana berwibawa, bagaimana menjaga aurat, bagaimana menjaga diri, bagaimana bermuamalah dengan orang yang bukan mahram. Lihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ikhwatul Islam, Umar pun mengatakan, aku tidak sejajar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya kepala Umar sejajar dengan bahunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dikala kita berziarah, maka jarak antara Nabi SAW dengan Abu Bakar hanya 1 langkah saja, yaitu antara kepala dengan pundak, 1 langkah saja. Begitu juga jarak antara Abu Bakar dengan Umar, 1 langkah saja. Makanya dikala kita berziarah di perkuburan Nabi, ada tulisannya di sana Muhammadun Rasulullah SAW, kita mengucapkan doa yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian melangkah 1 langkah, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, maka kita pun mengucapkan doa, Assalamualaikum ya sahibah Rasulillah, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Kemudian 1 langkah setelahnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita pun mengucapkan Assalamualaikum ya Umar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Itulah doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia dan kepada kedua orang sahabatnya.
Dan jangan lupa bukan doa untuk Nabi saja, namun di sana juga ada Abu Bakar As-Siddiq dan di sana juga ada Umar bin Khattab yang keduanya merupakan mertua baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka pasti berada di dalam surga dan mereka merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga Allah satukan mereka di dunia, Allah satukan mereka di alam barzakh sebelum Allah Subhanahu wa taala satukan mereka di dalam surganya. Itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga kewajiban kita juga ikhwatul Islam, dikala kita berziarah di perkuburan Nabi, kita juga berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita keluar, dan dikala kita keluar, maka kita akan langsung di depan mata kita itu akan kita melihat yaitu perkuburan Baqi. Di Baqi itu ikhwatul Islam ada putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, apabila ada di antara kaum muslimin yang meninggal, maka mereka di perkuburan atau dikuburkan di perkuburan Baqi. Bahkan di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa yang ada di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di dalamnya. Karena apabila ada di antara mereka yang meninggal di kota Madinah, aku akan menjadi syahid, kata Nabi, atau aku akan menjadi syafi' kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Makna daripada ayat tersebut sebagai atau makna daripada hadis tersebut sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang tinggal di kota Madinah dan mereka bisa tinggal sampai mereka meninggal di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tentunya berebutan untuk dikuburkan di perkuburan Baqi. Bahkan kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mereka melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah, pasti cita-cita mereka bisa dikuburkan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah daerah, sebuah perkuburan yang betul-betul dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke dalamnya. Dan berziarah kubur itu ikhwatul Islam adalah ijma' kaum muslimin. Dianjurkan bagi kita bersama sebagai kaum muslimin untuk berziarah di perkuburan mana saja, perkuburan kaum muslimin, apalagi perkuburan yang betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berziarah ke dalamnya. Contohnya adalah perkuburan Baqi. Perkuburan Baqi itu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka-mereka yang ada di sana. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka datang malaikat menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar dan ibunda kita Aisyah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana gerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi. Kemudian dilihat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke perkuburan Baqi. Kemudian dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada ibunda kita Aisyah bahwasanya Jibril datang kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk datang ke perkuburan Baqi dan mendoakan mereka-mereka yang ada di sana. Allahu Akbar, mereka yang dikuburkan di sana Nabi yang mendoakan. Dan bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, beruntung mereka-mereka yang dikuburkan di sana. Kenapa? Coba bayangkan, semua mereka yang datang ke kota Madinah disunahkan untuk datang ke perkuburan Baqi. Setiap mereka datang ke perkuburan Baqi, maka mereka akan mengucapkan salam kepada saudara-saudara mereka yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dianjurkan mengucapkan salam kepada saudara kita kaum muslimin? Yang hidup kita mengucapkan salam, kepada mereka yang meninggal kita juga mengucapkan salam. Dan agama kita ini adalah agama as-salam, dan as-salam itu ada di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berjumpa dengan saudara kita yang hidup, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dikala kita bersua dengan saudara kita yang sudah meninggal, kita juga mengucapkan Assalamualaikum. Sebuah salam, ungkapan yang luar biasa, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salam. Fa inna Allaha huwas salam. Karena Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya dan sifatnya adalah As-Salam. Sehingga di antara kewajiban kita kepada saudara kita yang masih hidup, kita ucapkan salam. Begitu juga dikala kita berziarah ke perkuburan saudara kita yang sudah meninggal, maka kita juga mengucapkan salam. Salah satunya adalah dikala kita sampai di perkuburan Baqi. Dikala kita berada di sana, kita juga harus tahu tata cara, adab-adab berziarah di perkuburan. Salah satunya adalah berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana.
sambil mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu adalah doanya. Apa artinya? Keselamatan untuk kalian, wahai orang-orang yang ada di sini. Minal mu'minina wal muslimin, baik itu dari kalangan muslimin ataupun dari kalangan mukminin. Apa artinya? Kalimat mukmin dengan kalimat muslim adalah kalimat yang disebutkan oleh para ulama. Apabila mereka bersatu, mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, mereka bersatu. Itu makna mukmin dengan muslim. Apabila mereka bersatu, mereka berpisah. Apabila mereka berpisah, mereka bersatu. Apa maknanya? Apabila ada kalimat mukmin dengan kalimat muslim dalam satu kalimat, maka mereka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau seandainya mereka terpisah, mukmin dengan muslim, maka mereka memiliki makna yang sama. Nah, di dalam doa ini, minal mu'minina wal muslimin, maknanya apa? Bahwa mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Karena derajat manusia itu ada 3. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda yang mulia. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muslim tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, namun lebih daripada itu mereka kerjakan. Kemudian muhsin itu apa? Muhsin itu artinya itqan. Mereka-mereka yang betul-betul sudah mendapatkan keindahan, kenikmatan dikala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya ada mukmin dengan muslim bergabung dalam satu kalimat, maka mereka memiliki makna yang berbeda. Artinya, kita doakan semua saudara kita, baik mereka yang muslim ataupun mereka yang mukmin, baik mereka yang standar ataupun mereka yang melakukan sesuatu yang lebih daripada kadar standar, kita doakan semuanya. Itulah artinya mukmin dengan muslim dikala disatukan. Al-mu'min, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Apa artinya? Dan kami yang berziarah ke perkuburan ini, artinya adalah kami yang datang berziarah kepada kalian, suatu saat nanti pasti akan menyusul kalian. Sehingga wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan kita berharap kepada Allah untuk kami yang berziarah dan untuk kalian yang diziarahi, agar Allah memberikan al-afiyah. Al-afiyah itu lebih kuat daripada al-afwa. Karena memang ada doa yang diajarkan oleh Nabi yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya siang dan malam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Dan afiyat maknanya lebih luas daripada al-afwa. Al-afiyat itu artinya adalah keselamatan, kesehatan di dunia, dan juga keselamatan dan kesehatan serta keberkahan di akhirat. Itulah makna al-afiyah. Dan itulah doanya dikala kita berkunjung ke perkuburan Baqi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Sehingga berziarah perkuburan itu ikhwatul Islam adalah sunnah Nabi. Ijma' para ulama dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah ke perkuburan kaum muslimin atau berziarah kepada saudara-saudaranya yang telah terlebih dahulu mendahului mereka. Terutama dikala kita berada di kota Madinah, kita berziarah di perkuburan Baqi. Coba kita lihat satu hari berapa mereka yang datang di perkuburan Baqi. Coba kita lihat satu hari berapa banyak orang yang mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di Baqi. Tidakkah setiap kali mereka mengucapkan salam, setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka semua. Allah lapangkan perkuburan mereka, Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Sehingga itu merupakan keberuntungan yang mulia. Bahkan Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk berkunjung dan berziarah ke perkuburan Baqi agar Nabi mendoakan orang-orang yang ada di sana. Sehingga kita pun demikian ikhwatul Islam, berziarah dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Baqi. Dan kita ingat tujuan daripada berziarah itu ada 2. Yang pertama yaitu mengingatkan diri kita pribadi bahwa suatu saat nanti kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, rahmat dan kasih sayang kepada mereka semua. Itulah tujuan daripada berziarah di perkuburan. Sehingga semua kita dianjurkan berziarah di perkuburan, namun dengan tujuan yang pertama untuk diri kita, mengingatkan kita akan menyusul mereka, bahwa kita akan meninggal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan kita akan kampung kita yang sebenarnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Itulah tujuan daripada kita berziarah, dan salah satunya ada di perkuburan Baqi.
Dan jangan lebih daripada itu, ikhwatul Islam. Apa maknanya? Terutama dikala kita berziarah di perkuburan baqi, jangan lebih daripada itu. Misalnya dikala kita berziarah, kemudian dikala kita mengucapkan salam, kemudian mengingatkan diri kita pribadi, jangan lakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan di perkuburan kaum muslimin. Karena tujuannya disebutkan oleh Allah dan juga disebutkan oleh baginda yang mulia. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena dikala kalian berziarah di perkuburan akan mengingatkan kalian akan kematian. Maknanya tertawa-tertawa di perkuburan itu tidak pas. Main-main yang lain juga tidak pas. Intinya ingat apa tujuan kita berziarah. Begitu juga di perkuburan baqi yang mana dianjurkan kita datang ke sana dengan adab dan etika. Dan di antara salah satu adab ikhwatul Islam, dikala kita berkunjung ke perkuburan kaum muslimin secara umum dan dikala kita berkunjung ke perkuburan baqi secara khusus, yaitu pertama kali kita mengucapkan salam. Kemudian kalau seandainya kita bisa kita melepaskan sandal kita ini. Walaupun para ulama mereka berbeda, namun itu merupakan di antara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan menginjak perkuburan. Itu juga di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah di perkuburan secara umum, dan salah satunya adalah di perkuburan baqi. Sehingga itulah yang harus kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Apa makna lebih daripada itu? Ikhwatul Islam. Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka kadang-kadang berziarah di perkuburan baqi, ada di antara mereka yang membawa batu dari baqi, atau ada di antara mereka yang membawa pasir dari baqi, sehingga nanti mereka sampai di rumah mereka akan jualan, ini kubur, ini tanah dari baqi, ini tanah barokah. Maka itu lebih daripada kadar yang dianjurkan, karena berziarah itu ada dua manfaatnya sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir ikhwatul Islam, di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah dikala kita datang ke kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, sebuah kejadian yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yang mana sejarah tersebut adalah sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh kaum muslimin. Sebuah tempat yang tidak jauh dari perkuburan atau tidak jauh dari sebuah gunung, yang mana gunung tersebut adalah gunung yang cinta kepada kita, kita pun cinta kepada gunung tersebut. Sebuah bukit yang disebutkan oleh Nabi, Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Bukit Uhud adalah bukit yang kita cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada kita. Padahal dia adalah benda mati, namun ada cinta di dalamnya, yaitu dia cinta kepada kita kaum muslimin. Yang mana letaknya di belakang kita, jaraknya sekitar 3 kilo dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, yang mana terkenal dengan peperangan Uhud, yang menunjukkan kepada kita bersama bagaimana perjuangan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka membela Nabi, bagaimana mereka berjuang dengan Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kaum muslimin dikala mereka tidak mengindahkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meninggallah di sana sahabat-sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sendiri juga mendapatkan sedikit musibah di sana. Bagaimana gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam patah, bagaimana tameng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mifar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menusuk ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat pingsan dikala terjadi perang Uhud tersebut. Kemudian diambil oleh sahabat Talha, kemudian digendong menuju sebuah bukit yang bernama Bukit Uhud. Kemudian setelah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali sadar dan kembali siuman. Perjuangan yang luar biasa yang insyaallah akan kita sebutkan pada kesempatan yang lainnya, bagaimana sahabat Nabi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula sahabat Nabi berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana musibah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga gugurlah di sana orang-orang yang lebih cintai. Di sana ada gugur yang bernama Abdullah, ayahnya Jabir, orang yang pertama kali syahid dikala terjadi perang Uhud. Kemudian ada Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana paman Hamzah dikala meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasihan kepadanya, karena hidungnya sudah tidak ada, telinganya sudah diambil, hatinya juga sudah dikunyah. Begitu juga dengan muka-muka yang lainnya dilakukan oleh seorang wanita yang benci kepada dirinya. Kemudian begitu juga meninggal di sana Mus'ab bin Umair, orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, yang bernama Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang umurnya tidak lebih daripada 33 tahun, 35 tahun, namun dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dia di kota Makkah merupakan orang yang kaya raya, orang yang hidupnya glamor, orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan, namun dia tinggalkan itu semua dikala amanah atau dikala risalah dan agama masuk ke dalam dadanya. Sehingga dia yang pertama kali hijrah ke kota Madinah, kemudian dia berjuang bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersama Nabi dikala perang Badar, dan dia juga bersama Nabi dikala terjadi perang Uhud, dan dia termasuk orang yang syahid di dalamnya. Dan coba bayangkan ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan tentang bagaimana sahabat Nabi berjuang bersama Nabi dikala mereka hijrah bersama Nabi SAW. Mus'ab bin Umair merupakan salah satu contohnya, orang yang kaya raya. Disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, Mus'ab bin Umair itu, kalau seandainya dia lewat, dulunya sebelum dia Islam, kalau dia lewat, kemudian setelah dia meninggalkan tempat tersebut 100 meter, maka orang akan tahu bahwa di sini pernah lewat Mus'ab bin Umair. Saking harumnya minyak wangi yang dia pakai, saking megahnya pakaian yang dia pakai, itu Mus'ab bin Umair. Namun dikala dia meninggal di perang Uhud, maka dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Mus'ab tidak memiliki pakaian yang bisa menutup semua tubuhnya. Dikala ditutup mukanya, kelihatan kakinya. Dikala ditutup kakinya, kelihatan mukanya. Maka Nabi mengatakan, tutup mukanya dengan pakaian tersebut, kemudian kakinya tutup dengan sebuah pohon yang bernama idkhir. Begitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan kita berziarah ke sana. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan syuhada Uhud, tujuan pertama kita ikhwatul Islam adalah syuhadanya, bukan belanja, bukan pohon kurma, bukan yang lainnya. Namun mereka lah yang pertama kali harus kita ziarahi sambil mengucapkan doa sebagaimana yang kita ucapkan kepada orang-orang yang ada di Baqi'. Sejarah yang luar biasa yang menunjukkan pengorbanan yang indah dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka membelanya, dan doanya sama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam doa tersebut, dikala Nabi mengucapkan Assalamualaikum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Dikala mereka sudah meninggal, dikala mereka dikuburkan di sana, maka Nabi pun berdoa kepada Allah. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan salam, antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Artinya sama, wahai kalian saudara-saudaraku, kalian sudah mendahului kami, dan kami suatu saat nanti pasti akan menyusul kalian. Dan 5 tempat inilah ikhwatul Islam yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Yang pertama adalah Masjid Rasulullah SAW, yang kedua adalah Masjid Quba, yang ketiga adalah perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya dengan doa yang tadi telah kita sebutkan, dan yang keempat adalah perkuburan Baqi' dengan doa yang juga tadi telah kita bacakan, dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud, sama doanya dengan dikala kita berziarah ke perkuburan saudara-saudara kita yang ada di Baqi'. Kalau seandainya ada waktu, maka baru kita berjalan ke tempat-tempat yang bersejarah yang lainnya. Namun itulah yang penting, dan itu merupakan sunnah bagi mereka yang datang ke kota Madinah. Jangan mereka lewatkan yang 5 ini: Masjid Nabawi, Masjid Quba, perkuburan Nabi dan kedua orang sahabatnya, perkuburan Baqi' dan juga perkuburan syuhada Uhud. Kewajiban bagi kita yang diberikan hadiah oleh Allah bisa datang, bisa dipermudahkan datang ke kota Madinah, maka itu adalah tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau ada kata-kata yang salah. Dan kita tidak lupa pula senantiasa membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, sebuah hadis yang jangan pernah kita lewatkan ikhwatul Islam, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man jaa masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamu wa yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini ingin belajar agama, belajar kebaikan, belajar Al-Qur'an, belajar hadis Nabi, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi namun mereka tidak memiliki visi dan misi yang tadi telah kita sebutkan, tidak ada keinginan mereka baca Quran, tidak ada keinginan mereka untuk mempelajari hadis Nabi, sejarah Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi manzilatir rajul, maka dia ibarat seorang laki-laki yang hanya bisa melihat perhiasan warisan yang dipegang oleh saudara-saudaranya. Kita tahu ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ikhwatul Islam,
dikala Nabi meninggal dan dia tidak lama bersama Nabi. Karena Abu Hurairah bersama Nabi SAW tidak lebih daripada 4 tahun, 3 tahun setengah atau 4 tahun. Tapi dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Padahal dia hanya bersama Nabi tidak lebih daripada 4 tahun. Namun setiap hadis-hadis yang kita baca, terutama di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan 4 sunan, maka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana keagungannya, bagaimana kemudahannya, bagaimana keberuntungannya, bagaimana pahalanya bagi mereka yang belajar agama di Masjid Nabawi. Karena Nabi menyebutkan man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, kita duduk di Masjid Nabi SAW, jangan kita haramkan diri kita untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh baginda yang mulia SAW. Dikala Nabi meninggal, maka Abu Hurairah melihat Masjid Nabawi tidak semeriah dulu di zaman Nabi SAW. Orang tidak lagi semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap semangat, namun tidak sesemangat di zaman Nabi SAW. Sehingga Abu Hurairah ingin menerangkan bagaimana mulianya mereka yang belajar agama, terutama di kala mereka berada di Masjid Nabawi. Maka dia datang ke sebuah tempat yang bernama pasar yang ada di Madinah. Dan dulu di Madinah pasarnya ada di samping Masjid Rasulullah yang bagian kanan. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di sana, wahai kalian, aya'jizukum, apakah kalian lemah atau apakah kalian tidak bisa? Apakah kalian tidak malu? Tidakkah kalian memperhatikan bahwa sekarang warisan sedang dibagikan di Masjid Rasulullah SAW? Dikala orang-orang pasar tersebut mengatakan ada warisan yang sedang dibagikan, mereka menyangka bahwa warisan itu adalah harta, dinar dan dirham. Kemudian mereka pun akhirnya meninggalkan pasar. Mereka datang ke Masjid Nabawi. Kemudian dikala mereka datang ke Masjid Nabawi, mereka tidak menemukan kecuali ada orang yang salat, ada yang berzikir, ada baca Quran, ada orang yang mereka belajar agama. Sehingga mereka kembali kepada Abu Hurairah, bertanya kepada mereka, wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Tidak ada warisan dibagikan di Masjid Nabawi, tidak ada. Apa kata Abu Hurairah? Tidakkah kalian tahu bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan kepada kita sebagai umatnya dinaran wala dirhama? Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham kepada umatnya. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan harta kepada kita. Nabi tidak meninggalkan dunia kepada kita, meninggalkan dunia kepada kita. Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Namun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah agama. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Nabi SAW, maka mereka mengambil warisan bagian yang sangat besar dalam kehidupannya. Dan tidakkah kita bangga dikala kita belajar agama di Masjid Nabi SAW, berarti kita pulang membawa warisan, membawa harta yang sangat mulia. Dan siapa yang tidak bangga, warisan itu adalah warisan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menyebutkan man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, la ya'tihi lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu. Dia tidak datang ke dalamnya kecuali ingin kebaikan. Dia belajar atau dia yang mengajar, dia mengambil kebaikan yang ada di dalamnya. Fa huwa bi manzilatil mujahid, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang datang ke Masjid Nabawi, jangan haramkan diri kita dari pahala yang luar biasa. Jihad di tempat yang indah, jihad yang tidak ada alat perangnya, jihad di tempat bersama saudara-saudara kita kaum muslimin, yaitu dikala kita belajar agama di dalam Masjid Nabi yang mulia, maka kita sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, dikala kita masuk ke Masjid Nabawi, kita baca Quran, 1 ayat 2 ayat, kita baca artinya. Kita juga baca sunnah Nabi SAW, maka itu semua adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita tidak termasuk, atau jangan kita termasuk di dalam hadis potongan yang kedua, wa man jaa li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke dalam Masjid Nabawi, tidak ada tujuan dia ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keinginannya baca Quran, tidak ada keinginannya untuk mengetahui sunnah Nabi SAW, fa huwa bi manzilatir rajul, dia ibarat seseorang laki-laki yang hanya bisa melihat perhiasan-perhiasan, warisan-warisan yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Tujuan kita datang ke Masjid Nabawi, selain kita salat, selain kita beribadah, selain itu pula sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, satu-satunya hadis yang tidak disebutkan oleh Nabi di kota Mekah, sehingga salah satu Imam Malik rahimahullah yang meninggal pada tahun 179 Hijrah menyebutkan salah satu sisi
yang melebihkan Masjid Nabawi daripada masjid-masjid yang lainnya, bahkan Masjid Makkah Al-Mukarramah, adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi ini, yaitu datang ke Masjid Nabawi, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita yang meluangkan waktu kita untuk belajar agama, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi, termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah ampunkan dosa saudara kita kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang berkumpul di Masjid Nabawi ini kecuali agar kita berharap Allah Subhanahu wa taala tutup semua dosanya, tutup semua aibnya. Allah berikan kepada mereka pahala dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan juga Allah angkat derajat mereka di akhirat. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali agar kita bermohon Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Tidak ada di antara kita yang gelisah dan timpa musibah kecuali Allah lapangkan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah lunaskan, dan tidak ada di antara kita yang memiliki kerisauan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupannya. Apabila ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah untuk pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah berikan kesehatan, keselamatan kepada mereka. Allah kumpulkan mereka dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan Allah kabulkan doa-doa dan permintaannya. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.